Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Tetapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan dulu apa KD dan IPK dari pembelajaran ibu hari ini dan tujuan dari pembelajaran ibu. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di mana KD-nya adalah 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur berita, mengembangkan dan memotivasi baik yang didengar maupun yang dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, mengembangkan dan memotivasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya IPK, di mana IPK 3.1.1 menjelaskan pengertian dari teks berita, 3.1.2 menganalisis unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H, dan 3.1.3 menganalisis ringkasan dan menyimpulkan berita, 3.1.4 menganalisis langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, 3.1.5 mengidentifikasi tanggapan terhadap isi berita, 3.1.6 menganalisis unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi baik yang didengar dan dibaca, membuat ringkasan dan menyimpulkan dari isi dari berita tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ibu mengharapkan kalian akan merasa jujur dan bertanggung jawab dari apa yang telah kalian pelajari. Ibu inginkan kalian mengidentifikasi teks dari berita itu dan menyusun teks-teks berita dan memperhatikan struktur kebahasaan yang ada dan mempresentasikan teks berita yang dibuat dalam diskusi kelompok. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai IPK dan KD kita. Sekarang ibu mau tanya, sebelum memasuki materi, adakah dari kalian yang sudah mengerti apa itu teks berita? Ibu rasa sebagian dari kalian sudah mengerti apa itu teks berita. Dan sekali lagi ibu mau tanya, apakah kalian juga sudah pernah membaca berita? Ibu harap juga itu sudah pernah kalian baca berita. Kalian juga sudah pernah melihat koran? Ya, semua masyarakat Indonesia biasanya mengenal koran karena koran adalah suatu surat kabar yang diberitakan kepada masyarakat melalui kertas yang biasanya dijual keliling oleh pedagang-pedagang. Teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa, informasi mengenai suatu yang telah terjadi ataupun sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik itu melalui koran, televisi, ataupun media massa lainnya. Adapun di dalam teks berita, informasi yang disampaikan merupakan peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui publik. Maka dari itu, berita harus dimulai dengan fakta. Pun unsur-unsur yang digunakan dalam membuat teks berita ataupun menganalisis teks berita yaitu unsur-unsur 5W plus 1H, di mana unsur 5W plus 1H ini menyusun isi dari berita, kata tanya yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dan mempertahankan urutan isi dan inti permasalahan dari bacaan asli. Meringkas berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita itu saja. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas sebuah teks berita. Langkah-langkah membuat
sebuah teks berita, yaitu satu, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. 2, mencatat unsur-unsur berita, yaitu 5W+1H. Ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Selanjutnya, cara mengidentifikasi berita yaitu menyimak berita dengan seksama, baik itu didengarkan atau membaca ulang teks berita. Kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema, topik berita, peristiwa apa yang terjadi, apa yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Dan itu menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam sebuah bentuk paragraf. Selanjutnya, tidak pernah mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain, dan tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Tanggapan sampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi baik yang didengar maupun dibaca. Untuk membedakan mana berita fakta dan mana berita hoaks, anak-anak bisa membedakan 3 struktur teks berita. Di antaranya, 1, orientasi berita. Orientasi berita adalah bagian pembuka teks terkait hal yang akan diberitakan. Dan kedua, peristiwa. Peristiwa adalah setiap inti dari sebuah berita. Pada bagian ini, sebuah berita dinarasikan sedemikian rupa untuk menyajikan beberapa fakta yang kemudian dimunculkan dalam menyajikan berita tersebut. Dalam penyajian peristiwa, penulis tidak boleh memasukkan opininya karena semua harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya perlu dicantumkan, tetapi letaknya biasanya fleksibel. Artinya sumber berita tidak harus berada di akhir berita, melainkan dapat berbeda di dalam berita tersebut. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri dan struktur serta kaidah-kaidah dari teks berita, kalian harus membuat sebuah teks yang dibangun diantaranya yaitu fakta, di mana fakta berarti informasi yang disampaikan di dalam berita harus dapat nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berita itu tidak boleh bersifat bohong. Dan yang kedua, aktual. Informasi yang disampaikan dalam berita harus bersifat aktual, berarti peristiwa yang sedang hangat-hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah berita seimbang. Berita di sini harus seimbang, artinya tidak boleh memihak salah satu pihak lain. Dan yang keempat, peristiwa penting. Berita harus bersifat informasi yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima, berita harus memiliki unsur-unsur 5W+1H, di mana unsur ini wajib agar tidak menimbulkan kekacauan saat kita menyajikan sebuah teks berita. Dan yang keenam, menarik. Berita harus bersifat menarik. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa yang formal, yang mudah dipahami, sehingga masyarakat dengan mudah menangkap maksud dari yang kita sampaikan itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu contoh tentang teks berita yang sudah memuat unsur-unsur 5W+1H. Di sini harga emas dunia melesat ke level tertingginya imbas stimulus AS. Nah, kalian bisa baca serta pahami materi-materi ini.
karena Ibu akan memberikan soal-soal untuk kalian kerjakan. Baiklah, itu dia pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan kepada anak-anak semuanya. Semoga dapat berbekal ilmunya. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar tanpa mencontek, oke? Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.